Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan bagaimana mempersiapkan anak dan juga bayi agar bisa kita gampang nanti bepergian untuk umroh. Nah, bepergian untuk umroh kalau orang dewasa itu gampang karena kita sudah ada niat dan minat. Tapi anak-anak ini, nah ini agak PR. Kalau kita nggak memupuk semangat untuk dia umroh, takutnya di sana dia nggak mood, tantrum, ngambek dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa tips untuk memupuk semangat anak agar mau berangkat umroh dengan senang dan happy. Yang pertama adalah pengenalan edukasi kepada anak tentang apa sih itu umroh. Nah, kebetulan ibunya anak saya itu jualan buku tentang ya agama-agama juga, banyak buku. Nah, salah satunya buku ini. Ini ada pengenalan tentang umroh dan juga haji. Dari buku ini, anak saya belajar apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu tahalul, mikot, dan lain-lain. Jadi dia excited dan penasaran. Bahkan sempat kita itu bikin kuis-kuisan. Apa sih namanya tawaf? Terus anak saya jawab. Terus pakai baju putih itu namanya baju apa? Baju ihram. Dia jawab. Jadi dia itu sudah excited dari awal tentang umroh itu. Bahkan sebelum berangkat umroh. Kalau di Ka'bah nanti pas tawaf Gary kan pakai baju. Itu baju apa namanya? Ihram. Baju ihram. Warnanya apa? Oh iya, adik juga putih. Adik juga pakai baju. Baju benar. Kalau adik pakai baju apa, Ger? Jilbab Jilbab. Jadi apa, adik? putih. Ubi. Kalau ibu? Jadi pakai baju umi. Namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dulu zamannya Nabi Ismail, ibunya Nabi Ismail itu lari-lari ke sini untuk mencari minum. Tapi nggak ada air minum. Air zam-zam. Nah, akhirnya di kakinya Nabi Ismail keluar air, namanya air Zam-zam. Zam-Zam. Kira mau minum air Zam-Zam. Sebelum minum air Zam-Zam harus air berdoa dulu. Ya apa Tolong berdoanya? isiin air zam-zam Ya, nanti diisi. Nah, setelah itu biasanya kalau kita daftar umroh itu ada yang namanya manasik offline, kadang online dan juga online, tapi pasti ada manasik offline. Manasik offline itu adalah momen atau sebuah pertemuan atau kayak seminar atau kayak technical meeting tentang penjelasan umroh itu, kayak apa yang harus dipersiapkan, niat-niatnya, bacaan doa, semuanya akan diajarkan saat manasik offline di umroh. Nah, problemnya kalau orang dewasa gampang. Tapi membawa anak-anak untuk manasik offline itu deg-degan luar biasa. Apalagi anak saya ini aktif banget. Jadi sama ibunya dari jauh-jauh hari itu disiapkan kertas, buku-buku, pulpen, dan itu ternyata works. Waktu manasik anak saya bisa duduk lama banget. Di situ dia dikasih pertanyaan sama ibunya tentang apa? Ya tentang umroh. Tawaf itu apa? Sa'i itu apa? Ini itu apa? Jadi dia diem ngisi jawaban, terus menggambar sempat, terus dia juga ada buku juz amma karena dia suka membaca Al-Quran, dia baca juz amma. Bahkan ketika ustadznya menjelaskan tawaf, dia ikutan jawab, tawaf itu ini ustadz, kayak gitu. Jadi dia excited dan akhirnya bisa duduk tenang selama manasik. Karena sumpah kami orang tuanya itu deg-degan, soalnya tahu banget anaknya itu aktif banget dan mungkin nggak akan betah duduk lama-lama. Itu Tawaf. harus mengeluarkan biaya, tenaga, karena untuk mendapatkan ijazah S1, S2, S3, S campur. Bagaimana mutawifnya? Bagaimana TL-nya? Nah, saya minta untuk TL tanggal 5 Mas Faid. Ini yang akan mendampingi siapa lagi Mbak Dea? Mbak Dea mana Mbak Dea? Datangnya kebenaran ya. Al-Qadr. Jalan dulu ya. Silakan. Tetapi menghayati doa. Makanya mulai sekarang kalau sudah dibagikan buku itu dihayati bacaan doa. Pada putaran pertama itu doa tentang apa ya? Tentang apa ya? Oh ini tentang ini. Sehingga nanti begitu mutawif itu membacakan. Nah, yang terakhir, tips yang harus disiapkan agar anak bisa tenang saat umroh nanti adalah memupuk semangat untuk beribadah umroh. Loh, gimana caranya? Kan masih kecil. Gimana ngasih tahu tentang ibadah, ngasih tahu tentang tauhid, tentang Islam? Susah kan? Susah. Kebetulan, alhamdulillahnya, anak kami ini yang besar itu suka membaca buku. Dan kami sudah punya habit, paling nggak setiap hari sebelum tidur itu membacakan buku cerita. Salah satunya adalah kisah para nabi. Menjelang umroh,
kami sengaja membacakan dan memilih kisah-kisah Nabi yang berkaitan dengan Ka'bah. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Rasulullah, Nabi Muhammad, kita bacakan semua. Dan anak saya tertarik karena di situ melihat, loh Nabi Ibrahim megang Ka'bah, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Rasulullah juga megang Ka'bah. Nah, sebelum berangkat umroh, anak saya udah bilang, pokoknya nanti di sana mau pegang Ka'bah, pegang Ka'bah, pegang Ka'bah. Jadi dia yang semangat. Jadi ketika kita sampai ke Tanah Suci, pertama kali tawaf, anak saya melihat Ka'bah, langsung ngomong, Pak, Bu, aku mau pegang Ka'bah. Pokoknya aku mau pegang Ka'bah. Itu, wah subhanallah. Putaran pertama tawaf kami waktu umroh pertama itu qadarullah nggak bisa megang Ka'bah, tapi berikutnya tawaf sunnah, 2 kali tawaf sunnah, alhamdulillah anak saya bisa keturutan untuk megang Ka'bah karena memang dia udah semangat dan kami sebagai orang tua harus menyemangati semangat itu. Jadi itu tadi adalah tips untuk mengedukasi dan menyemangati anak agar bisa semangat untuk beribadah umroh.